Bapak Ibu sekalian, narasumber berikutnya adalah Bapak Hasanuddin Yasni. Bapak Hasanuddin Yasni adalah seorang praktisi dalam bidang food processing dan cold chain system. Beliau adalah board dari Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia dan beliau juga merupakan ketua Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia. Jadi banyak sekali isu-isu terkait dengan pendinginan ASI, menyimpan ASI, bagaimana sampah ASI dan seterusnya. Kepada Bapak Hasanuddin Yasni kami persilakan waktu untuk presentasi. Baik, selamat sore semuanya Bapak Ibu, terutama kepada Ibu Rahmi sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit mempresentasikan teknik-teknik bagaimana kita menyimpan ASI, ya, kemudian bagaimana ASI perahan itu bagi ibu-ibu yang sibuk, ya, mungkin yang bekerja ataupun yang tugas-tugas lainnya gitu ya, tetap dapat memberikan ASI, terutama di 6 bulan pertama. Seperti tadi kata Ibu Dian dan Ibu Elizabeth, yang mengatakan bahwa pentingnya ASI diberikan di 6 bulan pertama langsung di langsung di berkualitas sesuai dengan masing-masing ibu yang menyusui. Jadi di sini bagaimana kita coba menjaganya ya untuk kesegaran dan kualitasnya. Ya, next slide. Ya, ini saya sedikit introduksi kepada Bapak dan Ibu semua bagaimana karakteristik susu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan begitu detail oleh Pak Nurfi ya tentang hasil penelitiannya. Semua itu sangat komplit ya, sangat komplit sekali kandungan gizi di ASI, air susu ibu. Tapi perlu kita ketahui kalau kita memang let's say sering sekali wanita karir, wanita pekerja itu hanya mendapat cuti 3 bulan menjelang dan sesudah melahirkan. Ya, jadi kita perlu mengetahui bagaimana sebenarnya titik beku air susu ibu, air susu, ya itu lebih rendah dibandingin titik beku dari air biasa sendiri ya, dari mineral water ya, itu lebih rendah. Jadi itu perlu diketahui bahwa titik bekunya itu dikatakan bahwa ASI ini bentuknya frozen atau bentuk fresh dengan pendingin itu cukup harus dijelaskan. Dan pH-nya pun juga berada di tengah-tengah ya, antara 6,5 sampai 6,7. Nah, sekarang kita lihat penanganan susu segar, terutama ASI ya. ASI ini yang disimpan, ya itu kita bagi ada 2. Tadi ada dikatakan juga sebagai bank ASI ya. Mungkin di Indonesia belum ada bank ASI, itu dengan pasteurisasi. Nah, tapi kebanyakan yang ASI yang di Indonesia dari ibu-ibu rumah tangga, ibu menyusui itu adalah dengan sistem pendinginan. Ya, pendinginan itu kalau kita tergantung kita mendinginkannya menyimpannya berapa lama ya. Berapa lama itu biasanya kita dinginkan sampai plus 4 derajat ya. Nanti ada alasannya kenapa harus sampai plus 4 derajat. Itu untuk yang fresh. Jadi fresh itu maksudnya hanya dapat disimpan sekitar 24 jam saja. 24 jam saja. Kecuali kalau kita mau menyimpan lebih lama lagi itu dalam suhu frozen ya. Jadi dingin di bawah 4 derajat. 4 sampai minus. Nah, itu jadi ada 2 teknologi ya dengan pendinginan dan pasteurisasi. Pasteurisasi itu sendiri sering kita lihat ada tiga macam, itu dengan low temperature, high temperature, dan ultra high temperature. Kita lihat sendiri susu-susu segar yang dalam kemasan karton dan lain-lain itu ada dalam bentuk UHT. Ya, next slide. Ya, kita lihat sini manajemen penanganannya ASI perahan. Ya, jadi kalau kita udah berbicara tentang penyimpanan itu pasti kita bicara dengan ASI perahan. Jadi tetap produk ASI tapi yang diperah untuk kemudian disimpan. Nah, di sini manajemen penanganan pertamanya adalah kita harus mempersiapkan botol-botol yang benar-benar
memang ya sanitasinya terpelihara, terus kemudian suhunya juga terpelihara ya. Terus jenis-jenisnya ini ada botol kaca, ada wadah stainless ya, kemudian juga ada botol plastik, kemudian ada kantong plastik. Nah, ini sebenarnya tergantung dari masing-masing kebutuhan dan cara pemakaian ya. Kalau botol kaca tentu saja lebih aman karena sisa-sisa lemak di ASI sendiri, kalau memang ASInya sudah mau dibersihkan itu gampang dibersihkan. Wadah stainless juga demikian, tapi di pasarnya agak sulit didapatkan wadah stainless. Botol plastik juga sangat mudah, tapi ada kekurangannya. Kemudian juga dengan kantong plastik yang bisa memuat banyak, kalau kita punya kulkas cuman kecil, mungkin kita pilih kantong plastik, tapi istilahnya ASI kita jadi lebih banyak terbuang karena lemak-lemak yang ada di dalam ASI tersebut akan menempel lengket di kantong plastik jika kita menuangkannya. Ya, next slide. Nah, ini kita lihat manajemen penyimpanan. Tadi kan penanganan itu di botol ya. Kemudian tadi yang dijelaskan oleh Ibu Dian sama Ibu Elizabeth itu adalah kebersihan tangan, udah pasti ya, kebersihan tangan pada waktu mempersiapkan katakanlah perahan ASI tersebut ya, kebersihan tangan, kemudian juga kebersihan puting susunya sendiri ya, seperti itu harus diperhatikan. Nah, sekarang metode penyimpanan ini kita ada metode di sini ada empat metode ya. 4 metode. Yang pertama itu kita biarkan di udara terbuka. Seperti biasa di udara terbuka itu hanya mampu disimpan dalam botol itu 3 sampai 4 jam saja. 3 sampai 4 jam saja ya. Kemudian kita menggunakan istilahnya cool bag. Cool bag ya. Kantong-kantong yang berinsulasi pendingin itu suhunya sekitar 5 sampai 15 seperti itu dengan menggunakan ice pack, ice gel ataupun es batu itu bisa bertahan lebih lama lagi ya. Kemudian dalam kulkas. Nah, kulkas ini ada di situ suhu chiller ya. Suhu chiller itu kalau kulkas-kulkas yang baru udah terbaca di situ suhunya bisa 4 atau 5 derajat ya. Nah, itu bisa bertahan kira-kira sampai 1 harian ya. Sampai 1 sampai 3 hari kira-kira. Nah, ini bisa kita kita gunakan untuk wanita-wanita karir tadi. Atau bahkan misalkan kita bepergian keluar kota, ya misalkan dalam beberapa hari. Nah, itu bisa dibekukan ASI-nya. Jadi ASI perannya bisa dibekukan ya di suhu minus 15 sampai minus 18. Dan ini dianjurkan hanya optimum dipakai 3 bulanan saja ya, 3 bulan saja yang dapat dipakai. Nah, ini tetap kita bisa memberikan ASI asli, maksudnya asli itu adalah sesuai dengan asal muasalnya ya, asal muasalnya itu dari ibu yang menyusui. Tetapi tentu saja tetap dianjurkan adalah ASI langsung ya, karena dalam bentuk apapun itu yang namanya didinginkan itu akan sedikit menurun ya, mutu ataupun kualitasnya dibandingkan ASI yang diberikan langsung. Terutama pertama adalah psikologisnya anak itu sendiri, itu udah pasti ya, psikologis anak itu sendiri pasti akan berpengaruh terhadap ASI yang diberikan langsung. Dan juga tadi dikatakan bahwa botol sedot itu istilahnya tutupnya itu akan membuat mulut bayi itu kurang terbuka ya nanti pada waktu menyusui langsung ke ibunya. Next slide. Nah, next slide. Nah, ini saya coba gambarkan dalam kulkas ya, dalam kulkas. Kita lihat kulkas itu ada yang 1 pintu, ada yang 2 pintu gitu kan. Nah, semua namanya food, bahan-bahan makanan, apakah itu dalam bentuk istilahnya susu, ataupun dalam bentuk padat seperti hasil perikanan, hasil peternakan, itu pendinginannya itu, susu termasuk susu itu pendinginan harus bertahap.
Jadi tidak bisa langsung dari ASI perahan langsung dibekukan ke freezer, tidak demikian. Itu harus diturunkan dulu ke chiller. Ke chiller itu ada susu sampai mencapai 4 derajat Celcius. Setelah itu, setelah tercapai suhu 4 derajat Celcius itu, baru bisa dipindahkan ke dalam freezer. Nah, freezer inilah yang nanti akan menjaga kualitas ASI itu sendiri selama penyimpanan. Nah, jadi ini dianjurkan bahwa penurunan suhu harus secara bertahap. Demikian juga ASI yang mau dipakai dari suhu dingin tersebut, dari suhu beku, itu juga harus secara bertahap. Jadi paling enggak kalau besok pagi kita mau memberikan ASI perahan kepada bayi kita ya, itu dari freezer kita turunkan dulu ke chiller. Kita turunkan dulu ke suhu chiller, kira-kira memakan waktu sekitar 8 jam, kemudian baru kita pindahkan ke suhu udara. Nah, suhu udara itu. Nah, kemudian tentu saja kita membuat di dalam botol-botol yang sesuai dengan takaran. Jadi karena apa? Karena sekali dibuka tutup botolnya ini dari penyimpan itu harus segera habis. Ya, tidak bisa dibekukan lagi, tidak bisa didinginkan lagi. Jadi dalam waktu 3 jam itu karena dia kembali ke kondisi asal itu harus habis. Kalau tidak ya dibuang gitu ya, dibuang gitu. So itu jangan diminumkan lagi ke bayi. Ya next slide. Nah, di sini saya mau mencoba ya karena kita di JP2GI kita harus melihat ya. Karena anjurannya kan ASI itu air susu itu diberikan dalam waktu 2 tahun ya. Tapi kadangkala ibu yang menyusui itu tidak mampu payudaranya itu menghasilkan susu sampai 2 tahun. Ya, jadi ada alternatif lain setelah usia 6 bulan, kalau memang bisa 1 tahun diberikan ASI terus lebih baik. Tapi setelah ASI tidak bisa diberikan, itu bisa diberikan dalam bentuk susu segar ataupun susu formula. Nah, di sini saya sengaja menyajikan data tentang susu nasional. Jadi kita memang sangat belum bisa mendukung penuh susu segar kita, susu sapi saja. Jadi kedepannya itu merupakan suatu tantangan bagi kita semua di sini, bagaimana mengadakan susu sapi secara nasional yang mencukupi untuk kebutuhan terutama adalah ibu-ibu menyusui. Karena susu yang dihasilkan oleh ibu yang menyusui ini sangat penting sekali kualitasnya dari nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu-ibu yang menyusui tersebut. Jadi ini ada kendala-kendalanya kenapa proses nasional masih itu perlu tantangan kita ke depan. Next slide. Nah, kita lihat distribusi susu segar. Ya. Jadi kalau memang nanti kita mau bikin bank ASI, itu mungkin bisa juga seperti ini ya. Jadi bagaimana kita mendistribusikan susu segar tersebut ya. Jadi di Indonesia ini sudah ada susu segar yang diproduksi dan dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan, baik kemasan di dalam bentuk karton maupun dalam bentuk kaleng ya. Nah, jadi kita lihat sini tetap selalu dijaga yang namanya suhu chiller selama distribusi. Ya, selama distribusi. Itu karena apa? Karena begitu kita panen susu dari sapi perahan ataupun dari katakan nanti ada bank ASI itu dari ibu yang menyusui ya, itu harus tetap dijaga suhunya langsung turun ke sekitar 4 sampai 5 derajat. Kenapa? Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya adalah alasan-alasan kita kenapa harus pada suhu tersebut. Ya, next slide. Nah, ini kita lihat kalau kita mau membuat suatu bank ASI ataupun memaksimalkan produksi susu sapi perahan ya, itu juga bisa. Ini kita lihat semua berfaktor pada food safety. Karena apa? Karena susu ini istilahnya produk yang begitu peka terhadap apa yang namanya kesalahan proses penanganannya selama dia diproduksi sampai distribusi ke konsumen. Jadi kita lihat di sini di tempat peternak sapi itu ada good agriculture practices, kemudian di manufacturing food and beverage-nya itu ada
good manufacturing practices, kemudian good handling practices-nya sebelum dia didistribusikan oleh distributor, itu juga ada good distribution practices, good warehouse practices, ya. Kemudian sampai ke retailer itu ada good retail practices. Jadi semua ini harus terekam dengan baik ya kalau kita memang mau menghasilkan susu-susu segar kita secara nasional. Ya, next slide. Nah, di sini kita lihat next slide ya. Susu formula. Ya tadi memang dikatakan itu bahwa susu formula ini sebisa mungkin berdasarkan resep dokter. Karena ada alasan tertentu jika diberikan di ASI eksekutif tadi. Kalau memang ASI eksekutifnya tidak bisa diberikan dengan baik oleh ibunda yang menyusui, itu perlu ada semacam susu formula yang di sini memang ada ya, spesialis susu formula yang untuk bayi di bawah 1 tahun itu sudah ada. Tapi itu tidak dianjurkan. Tetap ASI itu adalah yang terbaik karena ada faktor psikologisnya si bayi itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat di sini cara menyimpan susu bubuk itu malah terbalik ya, kebalik, dia tidak mengenal cold chain, tidak mengenal pendingin. Jadi dia cukup disimpan di suhu udara ya, suhu udara ini tergantung juga ya, tapi begitu dibuka bungkus aluminium foilnya itu harus dalam waktu enggak sampai 1 bulan, itu maksimal 1 bulan itu harus habis karena apa? Karena itu akan terkontaminasi dengan udara luar ya. Walaupun tutupannya itu kita dicoba rapat, tapi tetap dengan pengaruh suhu udara. Jadi maksimum 1 bulan itu adalah tergantung dari area masing-masing. Kalau areanya suhunya panas sampai 36 derajat itu mungkin cuma sampai 2 minggu. Di daerah-daerah pegunungan penyimpanan susu formula yang sudah dibuka itu bisa sampai 1 bulan dengan suhu udara sekitar mungkin 26 derajat, 30 derajat itu masih bisa lebih bertahan lama sampai maksimum 1 bulan. Jadi itulah yang harus diperhatikan bahwa penyimpanan dan kemasannya itu harus terpelihara dan tidak boleh ada matahari langsung menyinari kemasan tersebut. Ya, next slide. Nah, di sini kita berbicara tadi tentang stunting ya. Stunting itu sangat penting ya, karena 1 dari 3 bayi di Indonesia itu stunting ya. Jadi salah satu stunting itu juga penyebabnya adalah dari ibunda yang menyusui. Nah, jadi di sini ibu menyusui ini harus dikasih asupan gizi yang baik. Ya. Sekarang kita lihat Indonesia. Indonesia itu sebagai negara maritim ya, sebagai negara kepulauan. Itu yang paling mudah didapat itu adalah untuk ibu-ibu menyusui ataupun ibu-ibu yang hamil, itu adalah ikan. Dan ikan ini merupakan yang tertinggi konsumsi per kapitanya per tahun di Indonesia. Di bawah sayur-sayuran ya. Jadi mereka mencapai 50 kg per kapita per tahun. Sayur-sayuran kita itu mencapai 70 kg per kapita per tahun ya. Jadi ikan itu nomor 2. Nah, jadi ikan ini dengan vitamin-vitaminnya, dengan omega 3 dan lain-lain vitaminnya, dengan lemak yang tadi itu sangat mendukung sekali gizi dari ibu hamil maupun ibu menyusui agar didapatkan ASI yang lebih baik, ya, ASI yang lebih baik kandungannya. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan. Jadi di sini ada yang harus diperhatikan ada di food itu adalah suhu. Sekali lagi itu semua tentang suhu ya. Karena apa? Karena bakteri itu akan cepat berkembang biak pada suhu-suhu yang memang pertumbuhannya menunjang. Ya, jadi next slide kita lihat. Nah, inilah yang tadi saya katakan kenapa perlu segera didinginkan sampai di bawah 5 derajat Celcius. Kita lihat bakteri itu akan tumbuh pesat di suhu 5 sampai 60 derajat. Seluruh jenis bakteri. Jadi kalau kita lihat ya, susu, ikan, ayam dan lain-lain itu pada waktu kita panen atau kita perah ya, atau kita pasca tangkap dan macam-macam itu
kita ada namanya TPC, total plate count bakteri per gram produk ya. Nah itu biasanya di bawah 1000 masih aman di bawah 1000. Itu pada waktu saat kita panen ataupun pada saat kita perah seperti ASI. Tetapi dalam waktu 3 maksimum 4 jam kita punya batasan dari BPOM itu maksimum TPC itu total plate count bakteri itu adalah 500.000. 500.000. Itu di dalam 4 jam itu total plate count semua produk-produk segar ya termasuk susu itu sudah mendekati 500.000 total plate count koloni ya. Nah, kemudian setelah ke jam-jam berikutnya itu langsung double langsung berlipat ganda. Jadi dari 500.000 jam keempat ke jam kelima jadi 1 juta, jam kelima jam keenam jadi 2 juta. Nah, itu sebenarnya sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, itulah kenapa semua jenis produk segar itu harus sesegera mungkin didinginkan di bawah suhu 5 derajat Celcius. Dan itu teknologi-teknologi kita dengan coolback, dengan ice pack, dengan ice dan lain-lainnya itu sudah mendukung sama sekali sampai kepada refrigerator kulkas. Ya, jadi ini terakhir, next slide. Ini jadi saya di sini adalah kita dalam menunjang program ASI maupun stunting nasional itu kita harus berkolaborasi ke semua stakeholders, ya, ke semua stakeholders, baik pemerintah, swasta maupun ibu-ibu rumah tangga. Inilah yang kita perlukan. Kenapa harus berkolaborasi dengan baik ya. Nah, saya perlu tambahkan di sini bahwa JP2GI itu memang sekarang kita mencoba bagaimana kita menyajikan post harvest loss atau PHL ya dengan nilai baik itu sebagai berat produk itu sendiri maupun nilai nutrisinya. Karena semua itu bergantung kepada bagaimana kita menangani dari first mile to last mile. Jadi dari pasca tangkap sampai ke konsumen. Itulah yang harus kita jembatani semuanya untuk kita berkontribusi kepada Merah Putih ya, kepada nasional, terutama JP2GI, supaya stunting ke depan ini benar-benar bisa dinolkan. Karena dari WHO maupun FAO itu tahun 2030 ada program Zero Hunger. Sekarang di dunia itu ada 1 orang dari 9 orang yang stunting. Dan Indonesia kalau tidak salah, mohon dikoreksi, itu dari 1 orang stunting dari 13 orang Indonesia. Jadi Indonesia masih masih lebih baik daripada rata-rata stunting dunia 1:9. Mungkin itu aja Bu. Di sini ada terima kasih. Setelah ini saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Rahmi, untuk barangkali tanya jawab silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih banyak untuk presentasinya dari Pak Hasan Yasni dan juga Pak Nurfi Afriansa. Sebelum kita tutup, kami memiliki beberapa pertanyaan yang kami kompilasi. Untuk Pak Nurfi, pertanyaannya adalah ada praktek di luar negeri untuk menambahkan komponen ke dalam ASI. Apakah itu masih dianggap ASI eksklusif nantinya dan apakah itu ASI-nya kandungan zat gizinya seperti apa? Kemudian ada pertanyaan mengenai pemberian MPASI. Kalau jika kita terlambat atau terlalu dini, terlambat memberikan MPASI atau terlalu dini memberikan MPASI, itu dampaknya seperti apa? Untuk Pak Hasan, pertanyaannya lebih kepada waktu yang tepat untuk pencairan ASI beku dari freezer ke chiller. Itu sebenarnya berapa lama sih Pak? Dan bagaimana kualitas ASI beku yang bagus itu atau tidak bagus? Kemudian juga ada pertanyaan mengenai bagusan yang mana sih Pak, nyimpan nasi di botol kaca atau kantong ASI yang plastik Pak? Ya mungkin begitu dulu Pak. Silakan Pak Nurfi dulu. Pak Nurfi masih mute?
Ya, bentar. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Jadi maksudnya tadi penambahan makanan lain selain ASI gitu ya ke bayi ya. Jadi di dalam ASI-nya ditambahkan zat lain. Nah, itu bagaimana seperti itu, Pak? Apakah bagaimana kandungan gizi ASI jadinya? Maksudnya ASI-nya kan kalau ASI langsung diberikan ibu tanpa tambahan apa-apa kan, kecuali kalau ASI-nya itu seperti tadi Pak Hasan diperah, dipisahkan. Oke, maksudnya itu ya? Ya. Nah, itu sebetulnya kalau tambahannya itu berupa vitamin, mineral, seperti zat-zat gizi berupa suplemen, itu tidak membatalkan eksklusivitas dari ASI ya. Karena itu juga batasan dari WHO seperti itu ya, kalau diberikan obat atau tambahan vitamin itu tidak ya, kecuali kalau komponen lain ya. Nah itu sebetulnya tergantung tambahannya, jenisnya apa. Kalau berupa vitamin, mineral, pokoknya suplemen zat gizi itu tidak membatalkan dari status eksklusif dari ASI-nya, pemberian ASI. Kemudian yang pertanyaan kedua itu mengenai inisiasi menyusui dini ya. Mengenai MPASI Pak, makanan pendamping ASI, kalau diberikan terlambat atau diberikan terlalu cepat, itu dampaknya apa terhadap anak? Nah, itu sebetulnya pemberian MPASI memang harus tepat waktu ya, karena kalau terlambat itu juga pola makan ke depannya itu juga akan terganggu ya, termasuk status gizinya nanti akan pengaruh ke status gizi ya. Jadi seharusnya kan di usia 59 bulan sebelum masuk ke usia 6 bulan, kalau memang ASI-nya itu bisa diberikan sampai usia 6 bulan, itu sudah harus diperkenalkan dengan makanan tambahan yang tepat ya. Karena itu akan pengaruh ke status gizinya nanti ke depannya. Sementara pembelian yang terlalu dini itu tadi misalnya seharusnya kan kalau ini bicara populasi ya, bicara secara umum. Kalau secara umum, kalau menurut WHO itu kan bisa sampai 6 bulan baik ya. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa sampai 6 bulan itu bisa bergantung hanya pada ASI saja. Asal ibunya, pola makan ibunya itu terjamin ya, gizinya ya, seimbang ya. Jadi kalau diberikan lebih dini itu juga akan mengganggu status gizi dan kesehatan dari bayinya. Contohnya misalnya pada ASI itu kan tadi sudah dikemukakan bahwa banyak sekali kandungan zat-zat gizi dan non gizi yang punya pengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan, seperti misalnya DAA itu. Kalau misalnya harusnya diberikan lewat ASI, tiba-tiba masuk lebih dulu pemberian makanan pendamping ASI ya, misalnya usia 4 bulan udah masuk, itu sayang gitu ya. Jadi ada zat-zat gizi yang harusnya bisa optimal diberikan kepada bayi itu tidak diberikan gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Nurfi. Pak Hasan, mungkin terkait pertanyaan pencairan ASI tadi Pak, dan masalah botol kaca dan botol kantong plastik bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu Rahmi ya. Kalau kan definisi sebenarnya kalau kita lihat ya dari obat, kemampuan masing-masing ibu rumah tangga ya, kalau botol kaca itu memang memakan tempat di freezer kita. Tapi kalau memang itu yang dipilih, memang sebaiknya sih botol kaca ya. Pertama apa? Karena dalam mempersiapkan wadah ASI perahan itu proses sterilisasi itu tetap berjalan. Ya, kalau botol kaca itu kan proses sterilisasinya bisa lebih mudah lah ya, lebih mudah ya, baik dengan cara sistem pemanasan ya kan, pemanasan botol itu sendiri,
ataupun dengan lain-lainnya lah yang bisa dipakai untuk sterilisasi botol. Nah, kemudian yang kedua, botol itu jika habis pakai, itu kan biasanya lemak-lemak yang ada di dalam ASI itu kan ada yang menempel lah, jadi nggak bisa langsung bersih gitu ya, ada yang menempel. Dan membersihkan botol plastik itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan botol-botol plastik ya, karena plastik ini dalam waktu tertentu itu akan bertumpuk tempelan-tempelan dari lemak-lemak yang ada di dalam ASI itu sendiri, yang terkandung dalam ASI itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pilihlah botol-botol yang kira-kira cukup untuk sekali minum. Baik, ya misalkan let's say dari 30 ml sampai 60 ml lah katakan gitu untuk sekali pakai. Setelah itu sekali dipakai, kalau memang ASI-nya tidak habis ya langsung dibuang ya, tidak bisa dipakai ulang lagi atau didinginkan lagi. Ya, itu yang paling baik itu adalah botol dari kaca ya, karena itu akan lebih memudahkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang berapa lama ya. Jadi menurut hasil penelitian dari lembaga-lembaga yang berkompeten ya, itu memang minimal 8 jam ya. Jadi kalau kita mau kasih ASI kita besok pagi ke bayi, itu malam hari dari freezer itu 1 atau 2 botol itu diturunkan ke chiller ya, Jadi minimal 8 jam. Nah, setelah 8 jam itu dikeluarkan dan taruh di suhu ruangan aja, suhu ruangan ya, tanpa AC ya maksudnya gitu, suhu ruangan aja sampai akhirnya dia mencair sendiri. Nah, kemudian setelah itu baru bisa dibuka ya, masukkan ke botol-botol yang terbuat dari kaca tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pengisian dalam botol itu tidak boleh penuh. Jadi maksimum ASI itu berisi sampai leher botol saja, gitu kan. Nah, nanti setelah itu kalau memang mau sedikit dipanaskan, mungkin bayi perlu ASI yang agak hangat gitu ya. Itu bisa yang setelah dalam botol itu bisa direndam sedikit di air hangat, kemudian baru diberikan kepada si bayi tersebut. Jadi itu kira-kira prosesnya. Jadi tadi terus terang sekali pakai tidak bisa lagi didinginkan. Jadi langsung kalau tidak habis langsung dibuang. Atau mungkin mau dipakai lagi maksimum 3 jam kemudian, karena pada suhu ruangan itu hanya mampu bertahan 3 jam saja. Ya. Oke. Itu Bu Rahmi kira-kira Baik, terima kasih banyak Pak Hasanuddin Yasni, dan terima kasih banyak Pak Nurfi Afriansa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian peserta webinar, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita menutup webinar ini yang akan ditutup oleh Bapak Dr. Sunar Hadi Purnomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia, kami informasikan bahwa absen sudah bisa dilihat di webinar chat maupun di YouTube chat, dan kemudian juga untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di website JP2GI www.jp2gi.org. Jika ada pertanyaan, silakan juga ditanyakan via IG JP2G_Indonesia ataupun email ke Sekretariat JP2GI, sekretariat@jp2gi.org. Untuk penutupan, kami persilakan kepada Bapak Sunar Hadi Purnomo, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Rahmi yang telah memberikan waktu. Mohon maaf ini kepada semuanya, tadi ada kesalahan teknis sehingga tidak bisa pembukaan. Terima kasih banyak kami berikan kepada Gen yang telah mendukung kegiatan ini juga, dan kepada para pembicara yang telah bagus sekali, hebat sekali, sangat membanggakan, memberikan informasi, memberikan pencerahan yang selengkap-lengkapnya. Sejak dari kebijakan, sampai dengan bagaimana menyusui yang baik dan sebagainya, sampai dengan dukungan daripada ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta sampai pun kalau dalam keadaan darurat dengan suplemen apa atau dengan diganti apa setelah selesai masa menyusui sang ibu,
kemudian diganti dengan susu segar yang lain, dan sebagainya. Itu semuanya kita dapatkan hari ini. Sehingga kita memang betul-betul sesuai dengan apa tujuan JP2GI, serta apa topik yang kita adakan pada acara webinar yang pertama ini. Soalnya nanti tiap bulan akan ada webinar-webinar sesuai dengan topik yang pas sekali. Dan memang ternyata ASI ini sangat strategis sekali. Jadi tepat sekali kalau tahun 92 dulu itu WHO maupun UNICEF itu mulai untuk merayakan pekan menyusui sedunia itu, ASI sedunia. Jadi World Breastfeeding Week itu diadakan pada saat itu. Nah, ini memang kenapa kok JP2GI demikian? Karena sesuai dengan visi dan misinya. JP2GI ini mempunyai amanah untuk bagaimana masyarakat sehat dan makanan yang dicapai oleh konsumen itu masih dalam kondisi yang bagus sekali untuk menyehatkan. Sehingga ini pas sekali kondisi segala aspek daripada ASI ini sesuai dengan hal-hal tersebut. Memang JP2GI yang lahir pada tahun 2018 dulu, kemudian sebagai iPlan, kemudian mandiri tahun 2019, itu telah melakukan hal-hal mendukung GAIN dan sebagainya, maupun mandiri itu melakukan beberapa hal yang sesuai dengan visinya untuk menyehatkan masyarakat bangsa, dan tadi untuk sampainya bahan makanan tersebut masih bergizi tinggi, tidak sujud dan sebagainya. Sehingga yang telah dilakukan diantaranya pertama yang melakukan jejaring antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan, dan kementerian yang lain, lembaga yang lain, juga swasta, baik itu maupun profesional. Apakah itu ARPI, Asosiasi Antar Pendingin, apakah Forikan, apakah Persagi, dan sebagainya, itu adalah merupakan yang kita laksanakan pada dari JP2GI ini. Di samping melakukan jejaring, baik nasional, horizontal tadi, juga melakukan jejaring secara regional, daerah. Yang pertama memang sudah kita laksanakan untuk di Surabaya, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, kemudian Kabupaten Probolinggo. Itu kita telah melakukan beberapa kegiatan yang kita arahkan untuk bagaimana masyarakat gizinya bagus dan bagaimana bahan makanan itu masih tetap bermutu, berkualitas untuk sampai ke konsumen. Memang saat awal ini masih pada tahap untuk ikan dulu sebagai most perishable food. Jadi ikan yang dalam makanan yang paling mudah busuk dan negara maritim yang banyak ikannya. Tetapi nanti berikutnya tentu akan menangani tentang susu segar, tentang buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya, dan juga akan banyak fokus tidak hanya di sektor hulunya, tapi juga di sektor gizinya. Jadi dengan Dinas Kesehatan, dengan Kementerian Kesehatan, untuk tahap berikutnya akan lebih efektif dan lebih kita perbanyak lagi. Terus di samping untuk jejaring tadi, juga kita telah melakukan pelatihan, juga melakukan kajian-kajian bagaimana tentang gizi, bagaimana tentang susu hasil, dan sebagainya, itu kita lakukan. Dan diharapkan nanti bagi teman-teman atau organisasi atau lembaga yang belum masuk di jaring, bisa komunikasi dengan kami untuk langsung melakukan dengan jejaring. Jadi tadi ada penguatan jejaring, mengadakan pelatihan, mengadakan tentang kajian dan sebagainya adalah memang amanah dan kegiatan kami untuk selanjutnya akan kita perluas lagi dalam tahun berikutnya. Sebagai menutup akan kami tutup dengan sebuah pantun yaitu sayur labu, ikan dan nasi bersambal tomat terasa pedas. Apabila ibu makan bergizi, bayi pun sehat, remaja pun cerdas. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Rahmi. Terima kasih banyak Pak Sunan. Terima kasih banyak para narasumber kami semuanya. Mungkin sebelum penutup, jika Bapak Ibu masih ada di sini, bisa dihidupkan Zoom-nya, kamera, kita ambil foto bersama. Oke. Sudah? Semua? Oke. Oke, terima kasih.
Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya dan atas keikutsertaannya pada webinar ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi bulan depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Stay tune dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, dari panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.